application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang sudah berlalu. Mungkin sudah 1 mingguan gitu ya. Tetapi ini terus mengusik seperti kalau di satu sisi bilang rasa keadilan, tapi di satu sisi lagi melihat bahwa ada pembiaran para relawan ini melakukan hal-hal yang justru melawan hukum. Nah, saya akan bedah gitu ya, dengan menggunakan referensi yang sah gitu ya, dan Anda bisa menilai sendiri bahasan saya ini. Jadi di sini saya melihat sebuah institusi besar, tentu saja ini institusi yang namanya TNI, khususnya Angkatan Darat, sedang terusik gitu ya oleh kontestasi Pilpres. Terusik oleh apa? Oleh para relawannya Ganjar Mahfud yang menurut saya justru melakukan pelanggaran hukum, tapi justru dibela. Saya membahas ini bukan berarti membela penganiayaannya. Nanti kita akan lihat lah ya penjelasan dari Kasat ya, Pak Maruli Simanjuntak. Oke, kita lihat dulu sini ya. Ini pendapat dari mantan TNI, bukan mantan TNI, mantan Panglima TNI gitu maksud saya ya, Bapak Andika Perkasa yang sekarang ada di tim Paslon 03. Jadi saya bisa memaklumi kalau komentarnya Pak Andika itu tanda kutip membela Paslon Ganjar Mahfud yang katanya dianiaya itu di Boyolali. Kita lihat di sini ya di CNN. Andika ragukan kronologi penganiayaan relawan Ganjar versi Dandim. Jadi Pak Andika lebih percaya kronologi penganiayaan relawan Ganjar itu versi relawannya, bukan versi Dandim. Nah ini kan harus dicari titik temunya ya kan. Oke, siapa yang benar gitu. Nah jadi kalau saya baca berita dari CNN ini, Pak Andika kan sebagai wakil ketua tim pemenangan nasional ya, atau singkatnya TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD ya. Dia katanya meragukan keterangan yang disampaikan Komandan Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo, soal anggota TNI yang diduga menganiaya relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Ya, dia menilai kronologi yang disampaikan Wiweko berbeda dengan video yang terekam saat kejadian. Dan keterangan korban aksi kekerasan itu yaitu Slamet Andono dan Arif Ramadhani. Jadi maksudnya begini loh, Pak Andika melihat penggalan video yang nggak sampai 2 menit, 1 menit lebih lah, yang digebuk-gebuk gitu ya. Dia lebih percaya keterangan saksi korban yaitu Slamet Andiono dan Arif Ramadhani. Ya oke deh, kan saya bilang dia adalah wakil ketua tim pemenangan nasional ya. Nah, kan kita lihat press conference dari Dandim waktu itu adalah kesalahpahaman antara dua belah pihak ya. Nah, di video itu menurut Pak Andika ya tidak ada proses kesalahpahaman. Iya, itu kan cuma penggalan pendek gitu ya. Nanti saya kasih lihat penggalan panjangnya ya. Nanti ya. Yang ada adalah langsung penyerangan. Iya, karena itu penggalan dari CCTV orang yang cuman dipotong di situ. Ya, oke. Nah, jadi menurut mantan Panglima TNI ini, laporan kejadian itu diterima mentah-mentah oleh Wiweko yang sebagai Dandim. Ya, itu informasi dari bawahannya. Jadi
menurut Pak Andika seharusnya tidak pakai itu. Jadi pakai siapa gitu? Pakai saksi korban. Lah sama juga dong ya. Oke deh. Jadi oleh karena itu Komandan Kodim ini harus menegakkan hukum ya. Ya sudah ditegakkan hukumnya dan dijadikan tersangka, kan ada 6 gitu ya. Oke, sampai situ dulu ya. Nanti kita lihat lagi nih. Kemudian bagaimana tanggapan Panglima TNI yang sekarang? Wah, dengan elegannya dia bilang yaitu nanti Pak Kasat yang akan memberikan tanggapan. Nah, inilah Pak Kasat yang baru, Pak Maruli Simanjuntak ya. Dia bilang apa? Ya pasti berbeda lah ya dengan keterangan Pak Andika. Dia bilang relawan Ganjar dianiaya TNI menggunakan batu. Ya ini mestinya pakai tanda tanya nih ya. Kasat sebut korban mabuk. Nah maksudnya apa nih ya? Karena Slamet si korban itu mengadu ya ke TPN bahwa dia dianiaya menggunakan batu. Ya kalau gunakan batu udah mati kali ya. Entah kita lihat deh ya, ini lucu nih ya. Nah di sini kalau saya lihat baca beritanya, Pak Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat, menanggapi kesaksian salah satu korban penganiayaan, ya, yaitu Slamet Andono, ya, yang menyebut bahwa dirinya dimasukkan ke markas Yonif 408, lalu kepalanya ditutup menggunakan kaos dan dipukuli. Nah, saat itulah dia mendengar suara rekan-rekannya dianiaya. Dia juga menyebut ada rekannya yang dianiaya menggunakan batu. Nah ini lucu ya. Katanya kepalanya ditutup menggunakan kaos dan dipukuli ya. Kemudian dia mendengar ada suara rekan-rekannya dianiaya. Dia juga menyebut bahwa ada rekannya yang dianiaya menggunakan batu. Bagaimana coy? Kepala lu lagi ditutup. Terus lu bilang menyebut bahwa temannya ada yang dianiaya pakai batu. Lu lihat gak sih? Kan lu lagi dibungkus kepala lu. Ini kalau bener juga ya laporannya. Nah terus Pak Maruli bilang dia kan kondisi mabuk. Tanyakan saja sama orang yang di rumah sakit, dokter kek, perawat kek gitu ya. Kalau pakai batu masa seminggu sembuh? Ini kan seminggu sudah keluar kan mereka dari rumah sakit. Pasti hancur lah kalau pakai batu katanya ya. Nah itu akan terungkap lah kalau di sidang ya. Terus kemudian Pak Maruli bilang ya, dengan ditetapkannya tersangka dari 15 orang, anggotanya menjadi 6 orang, dan sekarang pun sedang ditangani oleh Denpom 4 Surakarta ya. Nah jadi dari pihak TNI sudah melakukan tindakan yang sudah diperlukan. Nah, kemudian dikatakannya lagi, mengapa relawan Ganjar tersebut dipukuli? Maruli mengaku bahwa itu emosi sesaat katanya. Nah, kita lihat videonya, menarik lah ya. Nah, hal itu dipacu lantaran suara bising knalpot brong gitu ya, sengaja muter-muter gitu ya. Hingga 8 kali mengitari markas. 8 kali coy. Ya. Nah, sudah diperingatkan, dan dari sana kan juga ada pembelaannya nanti ya. Kalau di jalanan itu nantang, coba lewat kampung saya, maksudnya kampungnya Pak Maruli, 10 lah kendaraan itu bisa dibakar itu katanya, gitu ya. Nah, jadi jangan tingkat elit menggiring opini seakan-akan TNI tidak netral ya. Ataupun terjadi penganiayaan parah hingga berujung kematian, nggak ada yang mati gitu ya. Oke, nah ini menarik nih, Pak Gatot Nurmantio yang biasanya kita tahu ini juga mantan Panglima TNI yang biasanya kalau saya lihat komentarnya suka tanda kutip berseberangan dengan pemerintah, tapi kali ini dia memberikan pernyataan yang mendukung Korps TNI khususnya Angkatan Darat. Ya, dia menyoroti pengeroyokan relawan Ganjar di Boyolali. Gatot Nurmantio bilang, saya tak yakin dipukul batu. Ya, nah di TV One News juga mengungkapkan hal yang sama. Ya, Pak Gatot Nurmantio minta jangan mempolitisasi. Kita tunggu hasil visum, gitu ya. Nah, di sini di FIFA Pak Kasat
Pak Maruli Simanjuntak juga menyebutkan relawan Ganjar mabuk sebelum kejadian di Boyolali. Nah, ini Pak Andika Perkasa, Pak Ganjar Mahfud, bahkan teman-teman di PDI Perjuangan harus lihat video ini dan harus mengakui bahwa ini memang begitu. Nanti kita lihat videonya, menarik ya. Nah, kita lihat nih. Nah, kalau Anda lihat videonya tadi, singkat ya, di situ jelas para relawan ini sebelum keliling pawai kampanye disuguhi minuman arak ciu melalui jirigen biru gitu ya, pakai selang gitu yang diminum para relawan tadi sebelum keliling dengan knalpot brong tadi supaya nggak takut gitu ya. Nah, kita lihat lagi satu video, ini katanya di Manado, iring-iringan jenazah, tapi di situ, ini katanya ya, saya nggak tahu ceritanya benar apa enggak, itu ada bendera PDIP, nggak tahu itu ngiring-iringan jenazah atau kampanye, saya nggak tahu. Sama juga kejadiannya di depan markas TNI mana gitu ya, pakai knalpot brong, kayak nantangin gitu, mentang-mentang sebelumnya dibela sama Pak Ganjar gitu ya, sekarang diulangi, digebuk dia sama TNI. Nah, itu kan namanya nantangin ya. Wah, nggak boleh dong, walaupun nantangin panggil polisi dong. Lah, TNI panggil polisi keburu ini kabur dulu gitu ya. Mau diapain lagi? Ini udah jelas nantang. Ketika digebukin, ntar kita lihat warga juga ikut gebukin tuh yang nantangin gitu. Ntar kita lihat. Ini kita lihat videonya dan ya, supaya Anda jelas kejadiannya seperti apa ya. Ya, jangan dibilang ini itu lagi. Tentara sekalian semua. Makasih lagi. Ya, nggak mau pukul, Kak. Iya, coba pukul. Iya, sama. Ya Tuhan. Ya dong, tolong. Iya, ya, Anda lihat, itu adalah menurut saya bentuk nantangin ya. Dihajar itu sama anggota TNI, ntar laporan lagi lah ya, penganiayaan tuh ya. Tapi yang ikut aniaya warga juga ya, yang kesel gitu ngelihat tingkah laku yang seperti ini. Oke? Nah, kita lihat ini ya, berita dari Kompas TV di mana Rosi mewawancarai Kasat Maruli Simanjuntak ya. Nah, di sini di Twitter dikatakan soal penganiayaan relawan itu, Kasat menyatakan saya tidak menormalisasi pemukulan orang. Jadi dia tidak menoleransi kalau memang bawahannya salah ya akan diproses gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah nanti kita lihat videonya nih ya. Di sini kita lihat dulu beritanya bahwa 6 anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Denpom Surakarta. Dengan tegas Maruli mengatakan bahwa aksi penganiayaan adalah tindakan salah, gitu kan? Namun dari informasi yang diperoleh, 7 relawan yang dianiaya tersebut dalam kondisi mabuk. Maruli mengajak seluruh pihak harus mengevaluasi dari kejadian ini, ya. Nah, jadi iya salah. Tapi kita semua harus mengevaluasi kejadian ini ya. Dikatakan diklarifikasi juga tidak ada penganiayaan menggunakan batu seperti kata Slamet yang ngakunya ditutupi kepalanya sama kaos ya, tapi bisa ngelihat ada orang dipukulin sama batu. Bagaimana? Itu pun kalau benar ya kepalanya ditutupin kaos gitu ya.
Sebab apabila menggunakan batu, maka proses pemulihannya tidak akan bisa cepat. Nah, ini mereka sembuh dalam waktu 3 hari dan beberapa hari kemudian baru keluar. Kalau dianiaya pakai batu nggak bisa cepat pemulihannya, ya. Jadi menurut Maruli, peristiwa tersebut terjadi karena aksi dan reaksi yang membantah isu bahwa ada rencana pencegatan. Karena kan isunya yang beredar, anggota TNI ini menjegat relawan Ganjar yang lewat terus digebukin gitu. Bukan itu katanya, ya. Nah, dia sudah lewat 3 kali lah, 8 kali tadi ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita nonton nih videonya ketika dia diwawancara oleh Rossi. Kita lihat nih ya videonya supaya jelas semuanya. Oke. Nah, ini dia. Dan anggota Anda tidak punya hak untuk melakukan itu, Jenderal. Semua orang tidak punya hak untuk menganiaya. Ya. Tapi ingat, kita punya tanggung jawab warga negara, ketertiban umum. Apa kita mau biarkan orang mabuk naik motor selewaran begitu? Ya tapi kan nggak dipukulin dong Pak Maruli. Betul. Siapa sekarang yang bisa mengerjakan mereka? Menghentikan mereka? Saya tanya itu aja. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Lapor Polantas. Siapa? Ada. Kita ngomong kenyataan di lapangan lah, ya. Mau dibikin prosedur, mau dilaporkan kayak begitu. Mungkin ada tindak lanjutnya. Kenyataan, ya. Saya nggak bela-bela anggota loh, ya. Dia bertanggung jawab. Silakan. Hukum jelas, ya. Ini masa orang kita selevel kita loh, membiarkan orang mabuk naik motor. Kalau dia yang mati sendiri urusan dia. Kalau mencelakakan orang, Bu Rossi kan lihat bagaimana dia minum di jalanan seperti itu. Ya, saya sudah tahu sejak awal, saya bungkus itu semua supaya jangan ini situasi kampanye ini supaya. Tapi kalau begini terus mau gimana? Ya, oke. Kita dapat sekarang faktanya dari Anda yang mengatakan bahwa satu mereka Anda mau mengkonfirmasi di sini bahwa mereka sudah minum alkohol sebelumnya, jadi mabuk. Lalu mereka mengendarai motor tanpa SIM dengan knalpot yang membisingkan lewat di kompleks TNI gitu. Tapi kan tetap saja pertanyaan yang harus dijawab adalah itu tidak dibenarkan, dianiaya, dan anggota Anda tidak punya hak untuk melakukan itu, Jenderal. Semua orang tidak punya hak untuk menganiaya. Semua orang. Itu clear. Itu clear. Artinya memang harusnya ada pengakuan bahwa anggota Anda bersalah. Udah salah, udah makanya ditangkap di dalam sel sekarang. Di sini menarik ya wawancaranya Rossi ya. Pak Maruli poinnya menjelaskan bahwa semua orang tidak punya hak menganiaya, termasuk anggotanya. Clear di situ ya. Oleh karena itu mereka sekarang sudah di sel menerima hukuman dari Denpom. Itu jelas. Ketika Rossi mencecar Pak Maruli ini, tapi kan anggota Anda tidak punya hak untuk menganiaya. Betul, semua orang tidak punya hak untuk menganiaya. Tapi duduk persoalannya harus benar dulu. Dia bilang, 1, mengendari motor tidak punya SIM. Kedua, sambil minum mabok. Kan tadi videonya ada ya. Putar-putar 8 kali ya. Kalau dia mabok, nggak punya SIM, nabrak batu atau nabrak trotoar mati, itu urusan dia. Tapi kalau nabrak orang, nah dia sebagai warga negara dan juga aparat gitu ya, punya tanggung jawab untuk menertibkan ketertiban umum. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya di sini saya yakin Pak Maruli bukan mengecilkan institusi kepolisian. Mau lapor Polantas, terus langsung ditangani. Nah, ayo bagaimana? Ya, jangan dipolitisir gitu maksudnya. Ya sudah, memang salah. Sudah diproses, cuma jangan diperbesar gitu, seakan-akan sengaja dicegat, dianiaya dan seterusnya, seperti TNI itu tidak netral. Oke? Jadi saya rasa jelas ya penjelasan dari Pak Maruli ya. Jadi kalau masih ada orang yang mempolitisasi, kok saya ngomong kayak Pak Mahfud ya, suka keseleo gitu ya. Itu benar-benar bebek dungu, bebek culas ya. Oke deh, itu aja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.